Huh? 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Iklimawati dengan NIM 859567177. Di sini saya akan membuat video praktek tugas 4B mata kuliah pembelajaran mikro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi anak-anak. Semoga semua sehat selalu ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan belajar dengan bantuan presentasi digital agar materinya lebih jelas dan mudah dipahami. Materi kita adalah siklus air di alam. Tujuan kita belajar hari ini yaitu mengetahui tahapan-tahapan terjadinya siklus air, memahami mengapa air di bumi tidak pernah habis, menyadari pentingnya menjaga dan menghemat air. Anak-anak, coba lihat gambar laut ini ya. Laut itu luas sekali dan berisi air yang sangat banyak. Sudah jutaan tahun matahari bersinar dan memanaskan laut. Tapi kenapa air lautnya tidak pernah habis ya? Apakah ada yang bisa menebak? Bagus sekali, ada yang bilang airnya berubah bentuk, ada yang bilang berputar. Nah, proses inilah yang disebut siklus air. Mari kita bahas satu persatu. Perhatikan layar ini ya anak-anak. Tahap pertama adalah penguapan. Sinar matahari yang panas memanaskan air di laut, sungai, dan danau. Lama-kelamaan, air yang tadinya cair berubah menjadi uap air yang sangat halus dan ringan, lalu terbang naik ke langit. Proses ini disebut evaporasi. Nah, setelah naik cukup tinggi, udara di langit menjadi semakin dingin. Nah, uap air itu kemudian berkumpul dan berubah kembali menjadi butiran-butiran air halus yang membentuk gumpalan awan. Proses ini disebut pengembunan atau kondensasi. Semakin banyak uap yang berkumpul, awan pun akan terlihat semakin tebal dan gelap. Nah, kalau awan sudah terlalu berat dan tidak mampu menampung air lagi, maka air itu akan jatuh kembali ke permukaan bumi sebagai hujan, salju atau rintik kabut. Tahap ini disebut presipitasi. Kemudian, air yang turun itu ada yang meresap masuk ke dalam tanah menjadi air tanah, ada yang mengalir melalui selokan, sungai, dan akhirnya kembali lagi ke laut. Kemudian prosesnya berulang terus-menerus tanpa henti. Inilah sebabnya air di bumi tidak pernah habis. Nah, supaya lebih mudah diingat, mari kita bayangkan ya. Bayangkan kamu menjemur baju basah di bawah matahari. Lama-lama bajunya kering. Kemana airnya? Ya, berubah jadi uap dan naik. Nah, itu contoh penguapan kecil. Nah, coba lihat kaca jendela di pagi hari yang berembun. Itu contoh pengembunan uap, air yang jadi titik air. Mudah kan? Anak-anak, kalian sudah paham urutan prosesnya kan? Kalau sudah paham, berarti kita siap untuk merangkumnya. Baiklah, mari kita rangkum pelajaran hari ini ya. Siklus air terjadi secara terus-menerus dengan tahapan. Pertama, penguapan. Air menjadi uap. Kedua, pengembunan. Uap menjadi awan. Ketiga, penurunan air. Awan menjadi hujan. Keempat, aliran air kembali ke laut. Karena air berputar terus, kita wajib menghemat air agar tetap bersih dan tersedia untuk kita semua. Apakah ada pertanyaan mengenai materi tadi? Jika sudah jelas, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucap syukur. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baiklah anak-anak, demikian pelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.